Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Menurut data yang ada, dari 5 tahun terakhir, Indonesia memiliki lebih dari 29 juta hektar lahan pertanian dan lebih dari 7 juta hektar lahan sawah yang meluas subur. Sayangnya, dari berjuta-juta hektar lahan sawah, pemanfaatan limbah jerami dari hasil panen belum optimal. Limbah jerami seringkali hanya dibakar di hamparan luas bekas panen. Hal ini tentu akan memunculkan kepulan asap berbahaya dan emisi gas karbon dioksida yang merugikan lingkungan. Bahkan, limbah jerami ini biasanya hanya digunakan sebagai pakan ternak oleh masyarakat di lingkungan pedesaan. Namun, masalah yang lebih besar menghadang. Permintaan gas LPG untuk industri catering dan penggunaan rumah tangga semakin melonjak. Sementara itu, ketersediaan dan pasokan gas alam semakin menipis. Hal itu tentunya akan mengakibatkan harga gas LPG menjadi semakin mahal. Hal itulah yang menggugah semangat kami untuk menciptakan alternatif yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan terjangkau. Kami hadir memperkenalkan sebuah inovasi. Risket, pelet briket biomasa sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara panas dan materi. Pelet biomasa adalah bahan bakar padat yang terbuat dari bahan-bahan biomasa seperti serbuk kayu, sekam padi, jerami, atau limbah pertanian lainnya. Korelasi antara termokimia dengan pembuatan pelet biomasa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Aspek reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi pada pelet biomasa adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi eksotermik, yang berarti menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan dari pembakaran pelet dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memasak, pemanas ruangan, atau pembangkit listrik. 2. Aspek perubahan energi. Pada saat pelet terbakar, energi kimia yang terkandung di dalamnya diubah menjadi energi panas. Energi panas ini dapat dihitung menggunakan persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan yang menggambarkan perubahan energi yang terjadi selama suatu reaksi kimia berlangsung. 3. Aspek efisiensi pembakaran. Efisiensi pembakaran pelet biomasa dapat dihitung menggunakan persamaan termokimia. Efisiensi pembakaran yang tinggi berarti lebih banyak energi yang dihasilkan dari pembakaran pelet tersebut. Berikut adalah contoh penerapan termokimia dalam proses pembuatan pelet biomasa. 1. Pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat pelet biomasa harus memiliki kandungan energi yang tinggi. Bahan baku yang memiliki kandungan energi yang tinggi akan menghasilkan pelet yang memiliki panas pembakaran yang tinggi. 2. Proses pengeringan. Proses pengeringan bertujuan untuk menghilangkan kadar air dalam bahan baku. Kadar air yang tinggi akan menurunkan efisiensi pembakaran pelet. Dengan memahami korelasi antara termokimia dan briket biomasa, kita dapat meningkatkan kualitas pelet yang dihasilkan.
Briket biomasa yang berkualitas tinggi akan memiliki panas pembakaran yang tinggi dan efisiensi pembakaran yang tinggi. Hal ini akan membuat pelet biomasa menjadi bahan bakar yang lebih efektif dan efisien. Langkah kerja dengan perbandingan beberapa variabel. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Dua, jerami dipotong kecil-kecil dengan menggunakan gunting dengan tujuan mempermudah proses penghalusan. 3. Jerami yang telah dipotong-potong di blender hingga halus. 4. Setelah itu, diayak dengan ayakan 30 mesh untuk memisahkan sirkup jerami. Lima, hasil ayakan ditimbang sesuai variabel yang dibuat. Enam, menimbang tepung tapioka sesuai variabel, kemudian ditambahkan air dan aduk.
lalu dipanaskan hingga mengental. Tujuh, mencampurkan serbuk jerami dengan larutan tepung tapioka. Delapan, membentuk atau mencetak adonan menjadi pelet. Sembilan, mengeringkan pelet briket. 'Dalam pembuatan pelet briket ini, kami melakukan beberapa analisis dan uji. Karakteristik pelet briket dievaluasi melalui analisis fisik, analisis proximat, perhitungan nilai higher heading value,
analisis akhir, serta analisis FTIR dan SEM-EDX. Analisis fisik, shatter resistance, mengukur seberapa tahan palet briket terhadap pecah atau retak saat terkena tekanan atau benturan. Water resistance, menilai sejauh mana palet briket mampu bertahan terhadap air. Penting untuk menentukan kemampuan tahan air saat digunakan atau disimpan. Analisis proximate, melibatkan uji kadar air, volatilometer, fixed carbon, dan ash content, memberikan informasi tentang komposisi dasar palet briket yang penting untuk menilai kualitas bahan bakar. Perhitungan nilai higher yielding value, menentukan seberapa efisien palet briket sebagai bahan bakar dengan menghitung nilai panas yang dihasilkan saat terbakar sepenuhnya. Nilai higher yielding value memberikan gambaran tentang potensi energi bahan bakar. Analisis akhir merupakan evaluasi menyeluruh terhadap hasil uji dan analisis sebelumnya yang mencakup interpretasi data dan penarikan kesimpulan terkait kualitas palet briket. Analisis FTIR atau Fourier Transform Infrared dan SEM-EDX atau Scanning Electron Microscopy Energy Dispersive X-ray. Analisis FTIR mengidentifikasi jenis ikatan kimia dalam palet briket, membantu memahami komposisi kimianya. Analisis SEM-EDX memberikan informasi tentang struktur dan komposisi permukaan palet briket secara mikroskopis, termasuk elemen-elemen yang terkandung. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa palet briket memiliki potensi sebagai bahan bakar alternatif yang efisien dengan dukungan data dari uji fisik, kimia, dan mikroskopis. Keberhasilan palet briket sebagai alternatif bahan bakar juga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif bahan bakar fosil terhadap lingkungan. Berdasarkan studi literatur, hipotesis penelitian menunjukkan bahwa palet briket ini berpotensi sebagai bahan bakar alternatif yang efisien dan mengurangi dampak buruk bahan bakar fosil terhadap lingkungan.
Ini Pak, ininya kekeringannya. Coba lepas. Aja, langsung mati ya. Cara penggunaan briket adalah sebagai berikut. 1. Siapkan alat yang akan digunakan. Alat yang dapat digunakan untuk membakar briket adalah kompor briket, tungku briket, atau cerobong arang. 2. Siapkan briket yang akan digunakan. Pastikan briket dalam keadaan kering dan tidak retak. 3. Masukkan briket ke dalam alat yang akan digunakan. Isi alat secukupnya agar tidak meluber saat briket terbakar. 4. Nyalakan briket. Gunakan pemantik api untuk menyalakan briket.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan kesejahteraan petani menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, risket muncul sebagai solusi yang tidak hanya mengatasi permasalahan pembakaran limbah dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga memberikan peluang baru bagi petani. Dengan memanfaatkan limbah jerami sebagai bahan baku utama, risket tidak hanya menciptakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, tetapi juga memberikan peluang pendapatan tambahan bagi petani, meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mencanangkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Dalam mini eksperimen ini, kami memfokuskan untuk turut serta berkontribusi pada beberapa poin tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pada poin nomor 7, menciptakan energi yang terjangkau dan bersih. Dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan baku untuk briket, kami tidak hanya menghasilkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, tetapi juga membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, kami dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu mencapai akses energi yang lebih bersih untuk semua. Selanjutnya, poin nomor 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Produk risket selain berfokus untuk menciptakan energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan, juga diharapkan dapat turut serta meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat. Kemudian poin nomor 15, menjaga ekosistem daratan. Pemanfaatan limbah jerami dalam pembuatan risket ini dapat mengurangi tingkat kerusakan ekosistem akibat pembakaran limbah jerami. Dengan demikian, proyek ini mendukung upaya kita untuk melestarikan kehidupan darat dan ekosistem yang kita tinggali. Dan yang terakhir, poin nomor 17, membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Nantinya, kami dapat membangun kemitraan yang kuat antara kami sebagai produsen risket, para petani yang menyediakan bahan baku, dan pemilik lahan yang dapat memberikan akses ke lahan mereka. Kolaborasi ini untuk membantu menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah limbah jerami, mempromosikan energi terbarukan, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas kita secara bersama-sama.
Dalam menghadapi tantangan energi dan lingkungan di Indonesia, Risket muncul sebagai solusi integral. Melalui pemanfaatan limbah jerami padi sebagai sumber energi alternatif, Risket tidak hanya mengurangi dampak pembakaran limbah, tetapi juga memberdayakan petani dan menciptakan energi terjangkau. Kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs PBB menjadikan Risket model inspiratif bagi solusi berkelanjutan global. Sebagai langkah konkret menuju masa depan yang hijau, Risket memberikan harapan akan transformasi positif dalam menyikapi kompleksitas tantangan energi dan lingkungan di Indonesia.
Halo, perkenalkan Bu, namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Yuliasuti, usia saya 49 tahun. Saya bekerja sebagai owner catering Mbak Yuli Catering Service di daerah Wonosari, Mojokerto. Dan usaha kami sudah berjalan sekitar 26 tahun. Berarti sering masak ya Bu? Insya Allah amat sering. Dalam sehari menghabiskan berapa tabung gas Bu? Dalam sehari jika keadaan seperti biasa landai-landai, kami menggunakan rata-rata sekitar 10 sampai 12 tabung per hari. Dan jika keadaan ramai bisa lebih dari 20 tabung per hari, yang ukuran 3 kilogram. Selain bahan bakar tabung gas, apakah ada bahan bakar lain Bu? Tidak ada. Kami cuma memakai tabung gas. Selama ini apa yang menjadi kendala Ibu saat menggunakan tabung gas? Nah, ini kendala kami menggunakan tabung gas. Pertama, jika di keadaan masak memang sangat sulit sekali gas, kami amat kesulitan untuk mencari gas walaupun kami mempunyai beberapa agen yang setiap hari menyebar kami. Dan yang kedua, jika kami menggunakan tabung gas yang lebih dari 3 kg, harganya amat mahal. Ketiga, jika kami menggunakan bahan bakar lain semisal arang di daerah sini sudah sangat jarang sekali didapat. Dan yang ketiga, jika kami menggunakan kayu bakar, kecuali sulit untuk mendapatkannya, juga menggunakan kayu bakar itu sangat cepat merusak alat-alat masakan.
Mbak, mau tanya dong. Ya Mbak, boleh. Namanya siapa? Nama saya Cinta. Umurnya berapa? Saya 17 tahun. Oh, mau tanya nih, kira-kira Mbaknya itu sering nggak sih masak? Oh ya, setiap hari Mbak, selalu saya itu. Soalnya saya itu di rumah itu punya kedai sate. Wah, apa yang kedai sate, guys? Kira-kira itu rame nggak, Mbak? Rame ya, Mas? Iya, rame banget sih Mbak. Soalnya satu hari itu bisa habis 2 tabung gas yang tabung gede 12 kilo itu loh Mbak. Berarti Mbaknya itu masaknya pakai tabung gas ya? Iya, tabung gas pakai juga kadang pakai kalau kepepet. Gitu. Kalau pakai tabung gas tadi berapa per jumlahnya per hari? 2 tabung gas yang ukuran 12 kilo. Oh, banyak banget ya. Itu boros ya, Mbak? Berarti kan mahal juga. Tabung gas itu 150 Mbak. Mahal banget ya, Bu. Kalau pakai arang itu kira-kira ada kekurangannya gitu nggak, Mbak? Oh, sebenarnya itu kalau pakai arang itu kita rasanya lebih enak gitu loh Mbak. Tapi ini abunya itu loh Mbak, abunya itu lebih banyak. Terus kadang itu asapnya itu bau gitu loh Mbak, jadi bikin bau bajunya sangit. Gitu. Jadi kalau pakai arang itu abunya banyak ya, Mbak. Terus nempel di satenya ya. Iya, gitu Mbak. Gitu. Terus kalau misalnya nih saya tuh punya produk ya, promosi dikit ya, Mbak. Produk namanya itu Risket. Jadi bentuknya tuh bola-bola kayak gitu. Dia itu lebih ke pengganti arang gitu. Nah, Bisa saya dapatkan dari Mbak. iya, terus juga buat harganya jangan khawatir karena harganya itu 11-12 sama arang, tapi kualitasnya berkali-kali lipat lebih bagus daripada arang karena Risket ini tidak menimbulkan abu yang banyak saat dibakar. Terus juga waktu pembakarannya lumayan lama, jadi worth it banget apalagi buat bakar sate. Mbaknya kepo nggak beli di mana? Saya kepo banget ya Mbak, saya sangat interesting. Oke, jadi buat teman-teman dan juga mbaknya kalau misalnya mau beli produk Risket, besok tunggu kita di Expo Kimia Fisika tanggal 7 Desember 2023 di Antasari. Terima kasih.
Inilah orang-orang di balik munculnya gagasan ini. Kami dari grup G memenuhi tugas mini eksperimen kimia fisika chapter 4 and 5 termokimia, membawakan sebuah produk bernama Risket, pellet briquette biomasa, sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Kami juga dibimbing oleh dosen top number 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Bapak Dr. Heri Septia Kusuma. Kami datang membawa perubahan.